Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Selamat Halo, malam. Apa kabarnya semuanya? puji Ada Tuhan. Pastor, ada Bro Gabriel, ada Ibu Ellen, dan ada istriku ya. So far kita masih berlima nih. Akhirnya Bapak Ibu kita berjumpa lagi ya. Setelah 1 minggu full kita lalui bersama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya berdoa agar kita semua dari hari ke hari kita selalu mengalami pengalaman yang dahsyat ya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Tanpa terasa juga nih, kita udah masuk di bulan Oktober ya. Nggak kerasa banget di tahun 2025 udah 10 bulan kita lalui loh Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, ya kan? Nah, itu kalau kata Om Gilbert kita udah mulai pasang ini ya, apa namanya pohon Natal gitu kan. Dan saya percaya tuh bahwa masing-masing dari kita akan terus bersuka cita ya di dalam perjuangan kita masing-masing, Bapak Ibu. Mari kita perkatakan dengan iman kita yang kita dapatkan dari Kristus bahwa kita akan mengakhiri tahun 2025 dengan dahsyat dan menyambut tahun 2026 penuh dengan pengharapan dan kedewasaan yang semakin dahsyat di dalam Kristus. Saya izin ya untuk mengundang Bapak Ibu semua untuk kita semua berdoa, kita satukan hati bersama-sama menyambut ibadah ini dan bersekutu lebih lagi bersama Tuhan dan Roh Kudus. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Allah Bapa, Roh Kudus, selamat malam. Kami mengucap syukur genap 1 minggu lagi Tuhan, kami sudah bisa berkumpul lagi Tuhan di malam hari ini di persekutuan doa yang sangat Engkau kasih dan Engkau urapi ini Tuhan, Ekuan Ministry International. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas 1 minggu full, kami boleh beraktivitas, kami boleh bekerja, kami boleh melakukan segala hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mohon ampun ya Tuhan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami, Allah Bapa. Tiba saatnya kami di sini Tuhan yang sudah berkumpul di malam hari ini, kami mau sama-sama menikmati momen ini Tuhan, momen di mana kami bersekutu lebih lagi Tuhan. Dengan firman-Mu, kami juga akan menaikkan pujian penyembahan kepadamu ya Allah Bapa. Roh Kudus, pimpin, bimbing masing-masing daripada kami, biar momen ini Tuhan tidak hanya terlewat begitu saja, tetapi ini adalah bentuk dari kami semua, diproses oleh-Mu, dibentuk oleh-Mu melalui firman-firman-Mu, supaya kami menjadi pribadi, lepas pribadi yang lebih dewasa lagi, terutama memasuki tahun 2026. Tuhan Yesus, Roh Kudus, ambil alih masing-masing daripada kami, kosongkan hati kami, murnikan tubuh jiwa roh kami. Ini Allah Bapa, sehingga hanya firman-firman-Mu saja yang masuk dan tertanam semua di dalam hati kami masing-masing. Gemburkan tanah hati kami, Allah Bapa, pimpin kami sehingga apapun yang harus kami ubah, Tuhan, segala sifat-sifat buruk kami, karakter kami, dosa-dosa kami, apapun itu Tuhan, diubahkan semua dan kami semakin segambar dan serupa dengan-Mu, ya Allah Bapa. Tutup bungkus Tuhan, ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, ya Allah Bapa dengan kuasa darah-Mu, kami tolak, patahkan, hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan, distractions, mara bahaya, anasir kegelapan, apapun yang bukan berasal daripadamu Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mengambil alih dan kami berdoa Tuhan sekiranya di dalam pujian penyembahan, sekiranya itu berkenan di hatimu, menyenangkan hatimu, ya Allah Bapa. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah ini, kami mau mengucap syukur Tuhan atas momen ini dan terima kasih Engkau telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita bilang haleluya, amin. Nah, kita lanjut Bapak Ibu di malam hari ini. Sebelum ibadah, Brother Gabriel akan ada renungan yang akan beliau bagikan. Silahkan, Brother. Oke, Shalom Bapak Ibu. Shalom, shalom. Halo. Puji Tuhan kita berkumpul lagi di dalam F1 ini ya Bapak Ibu. Nah sebelum kita lanjut dalam pujian penyembahan, saya ada 3 ayat singkat yang saya mau share buat Bapak Ibu. Terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Mungkin ayat ini sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu, bahkan mungkin sehari-hari kita dengar atau kita baca, tetapi ada satu hal penting yang mau saya share bagi kita pada malam hari ini, yaitu sukacita dan rasa syukur adalah senjata kita di hari-hari ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena uh, banyak sekarang manusia yang sudah banyak masalah, sudah banyak proses yang dialami, tambah dia tidak punya rasa syukur dan rasa sukacita, seringkali dia menyalahkan Tuhan ya. Dia bilang, Tuhan kok gini ya, Tuhan kok hari-hariku terasa berat ya. Kadang manusia yang tidak punya rasa syukur, seringkali dia menyalahkan Tuhan. Tetapi malam ini saya mau ingatkan Bapak Ibu bahwa ketika kita punya rasa syukur dan sukacita, apapun yang kita alami sekarang, masalah apapun yang kita alami sekarang, kalau kita punya uh, rasa syukur dan sukacita, tambah di ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Semuanya itu seperti lagu yang berkata beres KB. Jadi Bapak Ibu, saya mau ingatkan lagi kalau kita punya rasa syukur dan rasa sukacita apapun hari-hari ini, dan apapun yang proses yang kita alami, kita tetap percaya bahwa ketika kita punya rasa syukur, Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Jadi saya harap ayat ini bisa menopang kita 1 minggu ke depan untuk kita selalu ingat bahwa senjata kita adalah rasa syukur dan sukacita. Haleluya. Saya berikan kepada WL untuk uji. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom Ibu Ellen. Apa kabar? Shalom, luar biasa. Puji Haleluya, Tuhan. puji Tuhan luar biasa. Shalom Ibu Ika. Apa kabar ya Ibu? Shalom Pastor Philip. Shalom, shalom. Shalom Brother Gabriel dan shalom suami saya. Selamat datang di Ekwan. Salam sejahtera, salam kasih bagi kita semua. Sebelum mulai ibadah seperti biasa, saya mau menyapa saudara semua dengan salam Ekwan. Siap ya? Mic-nya dibuka. Immanuel. Immanuel. Amin. Immanuel. Amin. Allah beserta kita. Haleluya. Karena Allah beserta kita, kita kuat. Karena Allah beserta kita, kita mampu dan tidak takut hadapi apapun. Seperti tadi Kak Gabriel bilang, kita nggak perlu apapun yang dihadapin, Tuhan selalu ada sama-sama dengan kita, tetap bersuka cita, tetap bersyukur. Itulah senjata kita orang-orang percaya di dalam Kristus. Karena Allah beserta kita, jalan kita diluruskannya. Haleluya. Sebentar kita akan memulai pujian penyembahannya kita. Siapa di sini yang rindu menikmati hadirat Tuhan malam hari ini? Lambaikan tanganmu. Yes. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat sepanjang 1 minggu telah kami lalui. Ada suka, mungkin juga ada duka. Ada kedamaian, tapi mungkin juga ada begitu banyak rintangan. Baik dalam pekerjaan, pertemanan, pelayanan, keluarga, atau apapun. Kalau sepanjang minggu ini banyak hal yang kami lalui dengan respons yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, tidak dengan kasih seperti kasih-Mu, ampuni kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, biar kami dapat mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi mereka. Mampukan kami untuk menghadapi segala sesuatu apapun dengan keteguhan hati dan percaya di dalam Engkau. Kami lepaskan pengampunan kepada mereka yang menyakiti kami. Kami juga mau memberkati mereka sebelum kami memulai ibadah ini. Kami mau rendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami satu dengan-Mu ya Allah. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. Biar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Dimulai dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan
saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Ajar kami Tuhan untuk saling menerima satu dengan yang lain dan melihat karya-Mu di dalam diri mereka. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu ya Tuhan. Biarlah kami bersuka cita pada saat kami melihat karya-Mu dan tangan-Mu bekerja atas hidup setiap saudara-saudara kami yang ada. Biarlah kami boleh bergandeng tangan satu dengan yang lain, melayani Engkau ya Tuhan. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. 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 Ini pernyataan hati kami Tuhan. Kami ingin menyenangkan-Mu senantiasa.
murnikan hati kami sampai menjadi emas yang murni. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan kami. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Dalam ketidaksempurnaan kami, kasih karunia-Mu terus menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat contoh hidup yang Kau tunjukkan, yang membuat hidup kami punya arah tujuan dan memiliki makna, di mana perbuatan kasih dan kebenaran dilakukan, di mana doa dinaikkan, di mana firman ditaburkan, di mana Injil diberitakan, tidak akan pernah kembali sia-sia. Tuhan, topang dan kuatkan kami untuk dapat hidup di dalam kebenaran-Mu dan menyenangkan-Mu hari demi hari. Biar hanya hati yang menyembah selalu Kau temui di dalam kami. Inilah kerinduan kami. Biar seluruh hidup kami selalu jadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang siap untuk bersemangat, untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin.
Saudara, bersama-sama kita sorakan, hanya oleh darah Yesus dosaku diampuni. Hanya oleh darah Yesus hidupku disucikan. Tuhanku pembasuhku. Yes, kita bergirang karena darahnya dicurahkan bagi kita dan kita telah beroleh kemenangan. Oleh darahnya kekuatan kita dipulihkannya, oleh darahnya tubuh dan jiwa kita disembuhkannya, oleh darahnya roh kita dibangkitkannya. Sambil bertepuk tangan, angkat pujian ini. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus kita ditebusnya, hanya oleh darah Yesus hidup kita diperbaruinya. Hanya oleh darah Yesus kita beroleh kuasa. Hanya oleh darah Yesus kita beroleh kepastian hidup kekal di surga. Sambil tepuk tangan, angkat suaramu. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara, katakan pada kanan kiri atau tunjuk saudara-saudara kita di Zoom ini, katakan, aku dan kamu didamaikan dan selamat hanya oleh darah Yesus. Bukan dengan amal perbuatan, tapi hanya oleh darah Yesus. Yes, katakan, pendamaianku hanya oleh darah Yesus. Yes. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Yes, sumber pembasuh kita hanyalah darah Yesus. Kita bersyukur dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita semua. Maka kita sekarang boleh menang, kita boleh kuat, dan kita boleh percaya kita bisa hidup benar di dalam dia. Haleluya. Mari kita mau menari untuk Raja kita. Saudara siap menari dan bersuka cita lebih lagi buat Tuhan, amin. Yang bersuka cita boleh angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, dan ku kan menari, yes, di hadapan Raja ku menari, sambil memujiku menari, kaulah sukacitaku. Jemaat sendiri katakan, ayo sama-sama Bapak Ibu. Dan ku kan menari, amin, di hadapan Raja ku menari.
Haleluya, sorak-sorai dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Saya percaya Allah yang telah ubahkan ratapan kita jadi tari-tarian. Yang percaya sudah terima sukacita, katakan yes. Mana suaranya lagi? Katakan yes. Siapa di sini yang masih ingat dengan perumpamaan tentang benih di Alkitab? Pasti ingat ya, satu benih bisa kita simpan dan kembalikan dalam bentuk yang sama kepada empunyanya benih gitu ya. Tapi dari satu benih juga bisa kita tanam, kita sirami, kita rawat sampai jadi berbuah dengan benih-benih yang baru lainnya. Yang hasil buahnya dapat kita kembalikan kepada empunya benih. Demikian juga ketika kita bersaksi, seumpama kita bersyukur atas kasih dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan cara membagikannya lagi kepada orang lain. Untuk itu juga setiap minggu Ekuan membuka ruang kesaksian karena kesaksian Bapak Ibu sungguh bermakna bagi kita semua, bisa mendengar bagaimana Tuhan mengubahkan setiap ratapan menjadi tarian. Karena saya percaya Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Maka dari itu, bila ada dari Bapak Ibu yang malam hari ini ingin atau tergerak membagikan ceritanya, bisa langsung di-unmute ya. Silakan. Belum ada? Tidak apa-apa. Mungkin kalau baru ada kesaksiannya nanti, kita tunggu di minggu depan gitu ya. Saat ini mari kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Allah Roh Kudus, penuhi hati kami lebih lagi, bahwa kami lebih lagi mengenal Tuhan Yesus dan melakukan seluruh kehendak-Nya. Seperti rusa yang haus, demikianlah kami rindu aliran sungai-Mu. Bagai tanah gersang, demikianlah jiwa kami menantikan hujan kasih-Mu. Kami mau mendekat, bahwa kami lebih dekat lagi Bapa, untuk dapat tinggal dalam dekapan-Mu. Dalam dekapan kasih-Mu kami tenang. Di dalam dekapan kasih-Mu kami dipuaskan. Di dalam dekapan kasih-Mu kami aman. Di dalam dekapan kasih-Mu kami diubahkan dan dibaharui. Kami sujud dan berterima kasih, sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Kami sangat diberkati dengan puji-pujian, dan biarlah nama-Mu juga dipermuliakan melalui semuanya itu. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami diberikan pengertian untuk kami boleh mengerti, dan kami diberikan kemampuan untuk kami dapat melakukannya dalam keseharian hidup kami. Berkati hamba yang menyampaikan isi hati-Mu, biarlah apa yang hamba sampaikan semua berasal daripada-Mu, dan biarlah Engkau Allah yang menyembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah hanya firman-Mu, kebenaran-Mu saja, hati-Mu saja, kasih-Mu saja yang nampak di sepanjang pemberitaan firman pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Sekali lagi salam. Shalom. Immanuel. Amin. Amin. Immanuel. Amin. Immanuel. Amin. Haleluya, haleluya. Allah beserta kita. Haleluya. Bapak Ibu, saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hidup dalam kebenaran Kristus adalah harga mati. Ya. Hidup dalam kebenaran Kristus adalah harga mati bagi kita anak-anak Tuhan. Amin. Kalau kita berbicara kebenaran, ini bukan berbicara versi kita manusia. Karena kalau kita bilang benar, versi kita itu belum tentu benar kebenaran. Versi Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar hidup dalam kebenaran Kristus adalah harga mati. Saya menuliskan situ kebenaran Kristus. Artinya kebenaran yang diurapi. Atau kebenaran menunjuk kepada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus adalah harga mati bagi kita. Nah saudaraku, mari kita lihat dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32. Boleh saya minta tolong Brother Aryo untuk bacanya. Yohanes 8 ayat 3. Dan Bro Gabriel, minta tolong 1 Yohanes 2 ayat 29. 1 Yohanes 2 ayat 29. Yohanes 8 ayat 3. 32. Maka 32. Sorry. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bro Gabriel? 1 Yohanes 2 ayat 29. 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Yes. Amin.
Kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sini saya mengangkat sebuah tema, hidup dalam kebenaran Kristus adalah harga mati bagi kita. Nah, ukuran kehidupan kita anak-anak Tuhan adalah kebenaran Kristus itu sendiri. Ya. Standar atau ukuran kehidupan anak-anak Tuhan adalah kebenaran Kristus itu sendiri. Jadi kalau kita menyebut diri hamba Kristus, menyebut diri anak-anak Tuhan, menyebut diri hamba Allah, tetapi kita tidak hidup di dalam kebenaran Kristus, kita tidak hidup seturut kebenarannya, maka kita adalah pembohong. Itu adalah pemberontak. Kita sedang berhalusinasi bahwa kita adalah anaknya. Karena sejatinya, like father, like son. Ya. Jadi ukuran kehidupan kita anak-anak Tuhan adalah kebenaran Kristus. Nah, saudaraku, bagi kita anak-anak Tuhan, hidup di dalam kebenaran Allah, di dalam kebenaran Kristus adalah harga mati. Sama-sama katakan harga mati. Haleluya. Untuk apa kita memiliki suami yang ganteng, ya? Kalau dia tidak hidup dalam kebenaran. Untuk apa memiliki istri yang cantik, sekalipun cantiknya karena dempul, tapi tidak hidup dalam kebenaran, ya kan? Ya, tapi di sini cantik semua lah ya. Ini bukan berarti kalau misalnya, oh tapi suami saya nggak benar, berarti boleh ditukar tambah. Bukan itu maksud saya. Nggak ada istilah tukar tambah ya. Karena kalau sudah di dalam Kristus itu, sekali untuk selamanya. Jadi tidak boleh berkata bahwa, tapi kan berhikmat juga Pak Pendeta, dia sebelum dia meninggalkan kita menyiapkan yang terbaik. Itu bukan persiapan, itu lebih kepada genit ya. Itu bukan hikmat. Lebih kepada gatal aja seperti itu. Ya, jadi untuk apa memiliki pasangan yang ganteng, yang cantik mungkin, tapi kalau tidak hidup dalam kebenaran. Nah, ukuran kita anak-anak Tuhan adalah hidup dalam kebenaran Kristus. Nah, saudara dikasihi Tuhan, yang paling mengerikan, ya, saudara tahu, yang paling mengerikan dalam hidup ini bukan punya suami yang ganteng seperti tadi saya bilang. Bukan punya suami yang mungkin yang gajinya cuma numpang lewat. Ya, tahu kan gaji yang punya numpang lewat gitu ya. Terima tanggal 25, 15 sudah selesai. Selebihnya tindakan profetik. Puasa. Puasa dan puasa. Ya. Yang paling mengerikan bukan soal tidak ada duit di dompet. Ya. Yang paling mengerikan tuh bukan soal udah mau Natal, ini udah tanggal 10 nih ya. Udah bulan 10 ini. Ini bentar lagi nih, bulan 11 ini udah rame nih jalan nih sama pohon-pohon Natal. Yang paling mengerikan tuh bukan soal sudah mau Natal, ya. Lalu belum ada yang gandeng seperti itu. Belum ada yang kira-kira aduh siapa yang kira-kira mau foto bareng di pohon Natal kira-kira seperti itu. Kan ada ya yang orang punya kerinduan, dia buat resolusi dari tahun berapa tapi masih kosong sama sekarang. Ada yang seperti itu. Bukan itu yang paling mengerikan Bapak Ibu. Yang paling mengerikan itu bukan ketika seorang yang tadinya sehat lalu kemudian dia sakit-sakitan. Yang paling mengerikan bukan soal dia punya harta benda, dia orang yang kaya raya lalu kemudian dia bangkrut. Yang paling mengerikan itu adalah ketika kita tidak hidup dalam kebenaran Kristus. Ya. Kalau kamu misalnya hidup pas-pasan mungkin, ya seperti tadi saya bilang gaji cuma numpang lewat. Itu bukan masalah yang begitu ribet. Ya. Kamu mungkin punya suami yang tidak bisa diatur. Istri yang mungkin cerewetnya minta ampun. Tidak masalah. Sekalipun itu bermasalah ya. Ya. Itu bukan masalah yang sangat serius. Yang paling mengerikan
yaitu ketika kita hidup di luar dari kebenaran Kristus. Karena Bapak Ibu, kenapa saya bilang begitu? Karena saya melihat orang yang hidup di luar dari kebenaran Kristus, atau kalau tidak hidup di dalam Kristus, dalam kebenarannya, yang pertama dia mudah berkhianat. Ya. Jadi kalau orang tidak hidup dalam kebenaran Kristus, dia sangat mudah berkhianat. Di sini ada pengkhianatnya. Dia di ruang yang mana ini? Dia lagi off cam atau on cam ini? Coba tunjuk dulu. Enggak ya, jangan tunjuk ya. Ya di sini kita mungkin pasti pernah berkhianat lah ya. Berbahagialah yang tidak pernah ya. Pak, dengar sini Pak. Kalau engkau sudah menikah dan sudah berjanji di depan Tuhan untuk tetap setia, jangan berkhianat. Ya. Bu, kalau kamu sudah berjanji di depan Tuhan untuk menjadi istri yang akan menolong suami dalam kelemahannya, dalam keterbatasannya, kekurangannya sebagai manusia, Bu, jangan berkhianat. Karena engkau telah berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Jangan hanya karena masalah sepele, lalu mulut kita dengan gampang cerai. Ya, ada sebuah cerita saya dibagikan oleh seorang ibu yang ada di sini juga ya. Tapi hadir nggak ibunya ya? Kayaknya, nggak hadir. Saya dibagikan satu link, lalu saya lihat. Dan itu diangkat dari kisah nyata. Jadi sepasang suami istri ini, mereka belum punya mobil seperti itu ya. Lalu kemudian mereka duduk di teras. Mereka ngomong soal mobil. Nanti ini parkirnya di mana ya? Oh, parkirnya di sini, kata istrinya. Mobilnya harus warna putih. Tapi suami bilang, tapi jangan gede-gede gitu. Mobil yang kecil aja biar pas, karena rumah kita kan kecil katanya. Rumah tipe 72 mungkin ya. Tapi suami bilang, istri bilang, tapi saya suka yang ini ya, agak panjang dikit biar kalau bawa anak-anak kan 3. Jadi agak luas seperti itu ya. Iya, tapi ini rumah nggak bisa terasnya. Itu berantem padahal mobilnya belum ada di situ. Akhirnya cerai seperti itu ya. Itu gara-gara sepele yang pada akhirnya memang kamu nggak ngerti saya. Dirunut masalahnya, itu masalah yang tadi cuman berawal duduk di teras. Soal mobil, satu pengen gede, satu pengen kecil, mobilnya belum ada. Duitnya juga belum ada. Kalau dilihat dari gajinya bisa itu sudah tanggal 14-15 itu sudah koma, sudah ngap-ngapan. Itu hanya ya tindakan profetik aja gitu. Cuman berujung kepada kacau ya. Nah, ada orang yang hanya karena masalah sepele mudah sekali ngomong cerai. Nah, saya mau bilang, jadikanlah kebenaran Kristus sebagai pedoman hidupmu, sebagai pedoman hidupku, sebagai pedoman hidup kita semua. Agar kita tetap taat, tetap setia dalam kebenaran itu sendiri. Amin. Kamu tidak akan pernah bertahan, kamu tidak akan pernah bisa taat, dengar-dengaran dan setia tanpa kebenaran Kristus dalam hatimu. Karena itu jadikan kebenaran Kristus itu sebagai pedoman hidup kita. Agar kita dimampukan oleh firman itu untuk kuat taat dalam segala situasi. Amin. Ya. Nah, orang kalau tidak hidup dalam kebenaran Kristus, yang pertama tadi mudah berkhianat, yang kedua mudah ambil jalan pintas. Ya, mudah ambil jalan pintas dalam hidup ini. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dari sisi Tuhan, kadangkala dalam hidup ini Tuhan membawa kita tidak di jalan yang cepat seperti itu ya. Tetapi kalau kita perhatikan, meskipun Tuhan kadangkala tidak membawa kita melalui jalan cepat, tetapi Dia menuntun kita pasti melalui jalan yang tepat bagi kita. Amin. Kalau kita melihat pada orang Israel, ada jalan, kalau kita lihat dari petanya, ya, mereka dari Goshen itu yang di Mesir, itu jalan, mereka itu jalan-jalannya begini, di bawah putar begini, lalu mutar begini, baru begini. Padahal dari sini bisa ke sini. Kalau kita lihat dari petanya, ada jalan begitu singkat, tapi Tuhan bawa mereka jalan putar, seolah-olah
Tuhan juga nggak tahu jalannya kayak apa. Seolah Tuhan mempermainkan hidup mereka. Tetapi tidak. Tuhan kalau bawa mereka dengan jalan cepat itu sangat bisa. Tetapi Tuhan tahu watak mereka masih watak budak. Pola pikir mereka belum bisa ke sana. Tuhan bilang hancur mereka kalau sampai di sana. Ya. Dan oleh karena kesalahan mereka juga Tuhan bilang, kamu harus jadi 40 tahun di sini. Tuhan bawa putar mereka selama 40 tahun. Dan Tuhan pakai itu untuk memproses kehidupan mereka. Dari sisi lain kita bisa melihat, wah ini Tuhan kayak main-main sama mereka. Tetapi ternyata tidak. Tidak sama sekali. Dia hendak menunjukkan kasihnya, kuasanya, dirinya kepada orang Israel itu. Makanya kalau kita lihat, ternyata dia sedang membersihkan orang Israel itu. Sehingga mereka layak masuk ke tanah perjanjian. Nah kadang-kala dalam hidup ini, kalau kita dibawa Tuhan melalui proses yang panjang, jangan putus asa, jangan suka ambil jalan pintas. Mungkin kita sudah berdoa, tapi Pak saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa. Tapi kadang-kala, saudaraku ingat, sekalipun mungkin kau sudah berdoa, tetap jangan mengambil jalan pintas. Iya tapi ada bapak itu yang jenggot itu, yang pakai peci itu, dia bisa menyembuhkan cuman nyembur pakai air, sembuh langsung. Nggak usah saya ngomongnya, kalian tahu kalau sudah pakai peci berjenggot kayak gitu ya. Nggak usah saya ngomong di sini, kan ditayang di YouTube kan. Gitu. Ini kan, jadi ini teman-teman semua, Bapak Ibu, ini akan tayang di YouTube ya. Jadi yang belum subscribe, boleh ya. Haleluya. Sekaligus promo langsung di sini ya, karena baru. Nah jadi, kalau kita diperhadapkan dengan mungkin pergumulan yang menurut kita sulit, sukar, bahkan ini mustahil kita jalani, jangan suka ambil jalan pintas. Kalau Tuhan belum suruh kita melakukan itu, jangan. Ya. Apalagi pergi ke dukun itu Tuhan tidak mungkin suruh ke sana. Ya, tapi saya mendengarkan suara, itu bukan suara Tuhan, itu pasti setan. Kemarin ada orang ke kantor saya. Dia datang, dia dari Kelapa Gading, dia datang samperin saya. Dia duduk, pas dia duduk, oh saya udah tahu nih. Ini bukan kesetanan ini. Ini apa namanya, pikirannya berlebihan, ini bocor nih pikirannya gitu ya. Maksudnya bocor halus. Jadi bisa mendengarkan suara-suara yang sebenarnya kita tidak dengar gitu ya. Jadi itu bukan suara setan ya. Dibilang, tapi saya bisa panggil setan itu, Pak. Setan itu ada di sini. Ya sudah, bawa ke sini setan, saya bilang itu, duduk di sini. Bila perlu duduk sampai sini, ada kursi kosong di samping saya. Suruh duduk di sini. Ngobrol sama saya. Jadi duduk dia datang dia. Saya bisa panggil, Pak. Dia datang melalui suara katanya. Ya udah ketuk. Dia ketuk tembok. Tuh Pak katanya. Dia ngomong Cina. Itu setan rasis, Pak, katanya. Bapak dengar nggak? Saya nggak dengar, Pak. Bapak udah bersihkan telinga belum? Ya elah, ini kalau mau ada juga nggak mungkin segumpal gede kan gitu kan. Saya dengar jelas suara Bapak, tapi kalau suara itu enggak. Ini setan rasis, Pak. Pokoknya Cina. Saya bilang, aduh, bahaya ini orang. Pokoknya saya bisa panggil dia dengan suara, Pak. Pokoknya bunyi ketukan begini, itu pasti datang, Pak. Nah, pada saat diketuk tembok, tiba-tiba ada teman saya batuk. Tuh, Pak, itu dia masuk ke orang itu katanya. Dia masuk. Itu karena masuk melalui itu. Jadi pokoknya kalau ada suara pasti ada. Tadi pagi saya bilang, ibu itu sudah batuk satu ruangan sama saya. Bukan karena setan itu. Saya gebrak meja begini. Pung. Mana ini udah bunyi gede banget, saya bilang gitu. Nggak ada kan, saya bilang gitu. Ada orang yang memang yang kayak gitu modelnya. Jadi dia bisa mendengar gitu ya, mendengar suara-suara kayak gitu. Dan ternyata itu bukan dari setan sebenarnya, itu kejiwaan ya. Jadi ada orang yang memang aneh gitu. Dan Pak Dotoni juga sudah sudah konfirmasi gitu. Dia datang ke Pak Dotoni bilang, "Alah, ini bukan setan," katanya. Pak, saya bingung. Kenapa Pak Dotoni bilang bukan setan? Iya, bukan setan. Lu kejiwaan gitu maksudnya. Pikiran lu bocor. Ya istilah gitu kan, lu kejiwaan. Pikiran lu bocor. Jadi boleh didoain, saya mau doakan. Lu mau datang berapa kali pun saya layani kamu, saya doakan. Tapi kamu juga bisa untuk ke psikiater. Betul ya? Karena memang kita juga berdoa dan bekerja, kan gitu ya. Nah, kalau saya lihat si brother satu ini masih muda juga deh ya. Seringkali ambil jalan-jalan pintas seperti itu di dalam hidupnya. Cuman yang kali ini bukan setan seperti itu. Bukan setan, benar-benar kejiwaan.
Kan saya tahu orang yang ada setannya dengan orang yang ada isi dengan tidak, kan kita bisa tahu kan begitu ya. Anak Tuhan pasti tahu lah gitu. Bukan orang harus punya karunia aja. Ketika kita beriman sama Tuhan, kita tahu ini ada kontras spirit antara kita, kan gitu. Nah, kita kembali ke sini. Nah, jadi ada banyak orang yang karena diperhadapkan dengan masalah, dikit-dikit dukun, dikit-dikit si bapak yang pakai peci, rambut, pakai apa namanya, jenggot panjang itu. Jangan suka mengambil jalan pintas dalam hidup ini. Seperti yang selalu saya bilang, kalau Tuhan tidak perintahkan kita untuk melakukan sesuatu, jangan pernah bertindak, ya. Jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Roh Kudus. Karena itu pasti kehendak kita yang melakukannya. Karena itu selalu saya bilang, hiduplah dalam pimpinan Rohnya yang kudus. Amin. Nah, saudaraku, kalaupun kita saat ini sedang menghadapi masalah yang berat, apapun masalahmu ya, kita beda-beda di sini masalahnya pasti. Apapun yang mungkin engkau namakan ini berat, ini sukar buat saya. Ini sudah bertahun-tahun saya doakan, sudah berminggu-minggu saya doakan. Ini bahkan sudah ada yang puluhan tahun saya doakan, tapi juga belum Tuhan nyatakan mujizatnya bagi saya. Saudaraku, kadangkala memang Tuhan tidak bawa kita di jalan yang cepat, tetapi jalan yang Tuhan yang membawa kita melalui jalan-jalannya itu pasti jalan yang tepat bagi kita. Amin. Jalan Tuhan selalu yang tepat bagi kita. Sekalipun mungkin kehendak kita ini, ini kayaknya lama-lama. Ini kayaknya Tuhan kayak main-main. Enggak. Ada sesuatu yang memang pada saat engkau menjalani, engkau tidak perlu mengerti saat itu. Tapi suatu saat engkau dibuat mengerti, sehingga engkau tahu, oh ini maksud Tuhan. Karena itu jangan banyak komplain dulu. Jangan ambil jalan pintas dulu. Apakah sulit bagi Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakit dalam tubuhmu? Enggak. Apakah sulit bagi Tuhan untuk memberkati hidupmu? Apakah sulit bagi Tuhan untuk mengubah keadaanmu? Apakah sulit bagi Tuhan untuk mengangkat kanker atau apapun sakit penyakit atau masalah yang kau hadapi saat ini? Gak sulit bagi Tuhan. Karena memang kadang-kala engkau harus dibawa di dalam proses panjang Tuhan untuk mengerti sesuatu, mengerti rahasia ilahinya. Karena seringkali Tuhan berbicara, menyatakan dirinya melalui dan dalam proses panjang itu. Amin. Karena itu jangan pernah mengambil jalan pintas dalam hidup ini. Hiduplah dalam kebenaran Kristus. Sehingga kita dilimpahkan hikmat dalam menghadapi masalah sebesar, sehebat, sedahsyat apapun di dalam kehidupan ini. Amin. Nah, yang ketiga, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita mudah dipenuhi amarah dan kedendaman. Ya. Kita mudah dipenuhi dengan amarah dan kedendaman. Kenapa sih orang mudah banget penuh amarah, penuh kedendaman dalam hidupnya? Kenapa sih orang mudah sekali kepahitan? Jawabannya, karena mereka tidak memiliki kebenaran Kristus di dalam hatinya. Orang yang memiliki kebenaran Kristus dalam hatinya, ada alarmnya, ada kontrolnya. Dia tahu ketika ada situasi yang membuat dia marah dan mengundang dia untuk membenci atau menaruh kepahitan, dia tahu ini tidak memuliakan Tuhanku, ini menyakiti hati Tuhanku. Aku tidak boleh mengambil jalan ini. Dia akan berkelahi dengan dirinya, dia akan memaksa dirinya. No. Terjawabannya, kenapa sih orang gampang sekali mudah dipenuhi amarah, dipenuhi kedendaman? Karena belum ada kebenaran Kristus dalam hatinya. Cek diri kita. Curigai hati kita. Jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya berhayal, berfantasi. Kita ini sudah rajin gereja. Bahkan tahu kebenaran. Ingat, bukan soal tahu kebenaran ayat tadi, berbuat kebenaran kata ayat tadi. Bukan soal tahu kebenaran. Teorinya mungkin kita tahu. Karena sekolah S1, S2, S3, pokoknya dokter sampai profesor sampai apapun itu. Bukan soal itu. Tuhan tidak tertarik dengan gelarmu. Tuhan tidak tertarik dengan pengetahuan yang hebat itu. Tapi Tuhan tertarik dengan orang yang polos, yang mau berbuat kebenaran kata Alkitab. Tadi kita baca. Ya. Di sini tadi dikatakan, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya.
Halo, amin. Nah, saudaraku, orang yang memiliki kebenaran Kristus, pasti Roh Kudus akan menuntunnya. Karena itu memiliki kebenaran itu dalam hati kita. Baca firman itu bukan supaya kita mengetahui jawaban atas setiap pertanyaan, serangan-serangan terhadap iman Kristen. Tapi bacalah untuk kita mengerti firman-Nya, untuk kita dikuasai oleh firman-Nya. Sering saya singgung di sini. Engkau menguasai firman, hafal ayat Alkitab, itu bagus. Tapi Tuhan lebih tertarik dengan orang yang mau merenungkan firman itu agar hidupnya dikuasai oleh firman Allah. Amin. Haleluya. Yang keempat, orang kalau tidak hidup dalam kebenaran, mudah stres. Ya. Orang Kristen ada yang stresnya. Di sini ada yang stres. Coba buka kamera semua, saya bisa lihat. Saya bisa tahu ini stresnya karena diputusin, ini stresnya karena mungkin duitnya menipis. Bukannya banyak lah ya. Ini stres karena ini belum ada yang nyantol di hatinya. Nah, itu beda-beda itu. Ya, ekspresinya beda-beda ya. Ini stres karena mungkin suaminya galak gitu ya. Oh, ini stres mungkin karena istrinya mungkin cerewet gitu. Jadi kita tahu. Kita udah biasa lah saya udah konseling orang tuh dari waktu saya umur berapa lah, pokoknya semester 3 lah pokoknya, satu dulu waktu itu. 2011 sampai sekarang, hitung aja itu. Itu udah berapa tahun itu. Jadi sudah sering kali ketemu dengan orang yang bermacam-macam lah ya. Jadi udah paham, oh nih kalau mulutnya kalau ngomong bengkok begini, oh ini pasti ini nih. Kayak gini modelnya, oh orang ini kayak gini nih. Ya, lu baru duduknya saya udah tahu itu. Itu belum pakai karunia itu. Itu baru pengalaman itu. Baru pengalaman itu. Oke. Nah jadi ada nggak orang Kristen yang stres? Banyak. Ada nggak pelayan Tuhan di gereja yang stres? Banyak. Ada nggak pendeta yang stres? Lebih banyak lagi. Banyak. Bukan tidak ada. Di mimbar dia harus profesional. Tapi kan kita tidak tahu seharinya seperti apa. Mungkin dia orang yang frustasi mungkin. Mungkin dia pakai apakah. Ya. Makanya kalau kita lihat ada banyak orang yang tadinya kita lihat, wow ini orang hebat ya. Tapi ternyata dia punya pergumulan yang sangat-sangat luar biasa sampai dia stres dan ada yang bunuh diri kan. Banyak kan pendeta yang bunuh diri ya kan? Banyak. Itu karena stres. Iya. Maksud saya begini, menjadi orang Kristen, menjadi pelayan di gereja, menjadi pendeta, itu bukan ukuran bahwa engkau pasti hidup di dalam kebenaran. Itu bukan ukuran bahwa engkau pasti memiliki kebenaran dalam hatimu. Ngerti maksudnya ya? Ya. Pak, dengar sini. Kalau engkau masih genit sama cewek lain, ya, kasih signal ya, sama mungkin ada janda di samping rumahmu atau tetanggamu di perumahan sebelah. Janda pirang lagi ya kan. Lu kasih signal, itu lu stres Pak. Gila Pak. Ada istri di rumah. Sekalipun dia lincah berbicara, fasih berbicara istri. Jangan kasih dalam kurung cerewet ya. Saya mau ngomong itu. Jadi saya hanya bilang fasih dan lincah berbicara dalam kurung cerewet. Saya nggak mau ngomong itu kan, nggak boleh di sini. Pendeta harus pakai kata-kata yang halus ya kan. Oke. Jangan kasih sinyal Pak. Jangan kasih sinyal. Apalagi dia mungkin sudah terbiasa nakal seperti itu. Wah itu setan masuk lewat itu. Ya, buat ibu-ibu yang mungkin ada yang aktif banget di sosial media. Jangan gila sama fans, sama mungkin kalian nonton film-film mungkin Cina kah, apakah film apa namanya, film Korea kah, Jepang kah, apakah seperti itu. Lalu kayak, udah mendewakan. Jadi lihat muka suami di rumah kayak, apaan ini? Ini gantengan jempol saya kalau lihat. Gantengan jempol saya kalau lihat muka suami. Karena sudah terbiasa Pak, lihat wajah, sudah terbiasa halu sama
artis-artis itu. Bukan tidak boleh nonton begitu, boleh-boleh aja. Cuma kan kadang kelewatan ya gitu ya. Dia sampai lihat suaminya itu kayak, aduh, kalau ke sini cerah nih, kalau ke sini buram nih, butak nih kali gitu ya. Itu udah kelewatan, Bu, ya. Apalagi kalau ibu buka sosial media, like foto mantan atau mungkin masuk grup yang dulu ya, grup-grup mungkin, wah ini sampai sekarang nih gitu ya. Saya baru cerita kemarin dengan teman saya. Ya, dia cerita bahwa temannya itu sangat terkenal romantis dengan pasangannya, hancur karena reuni di sosial media. Ya, gara-gara istrinya. Dia like foto mantannya dulu waktu SMP. Bubar rumah tangga yang harmonis itu. Terkenal di grup itu mereka harmonis, tapi bubar dari member di grup itu juga. Ya. Padahal sudah masing-masing sudah punya pasangan. Itu apa namanya? Blow on sih enggak ya seperti itu ya. Gila sebenarnya, genit. Stres. Kayak gitu ya. Nah, hati-hati. Iblis sekarang juga ikut perkembangan zaman. Dia tahu kalau internet itu atau mungkin ya dunia maya itu dia tahu. Di mana letak kelemahan seorang itu dia tahu. Dia juga main itu. Hati-hati. Bukan berarti kita tidak boleh main sosial media ya. Boleh aja, boleh. Boleh kita aktif sosial media juga tidak masalah. Ya, mau pelayanan di situ, mau cari duit di situ, mau bangun hubungan komunikasi di situ, bisnis itu terserah. Yang penting jaga hatimu. Biarlah kebenaran Kristus tetap ada di dalam hatimu. Jangan sampai kebenaran Kristus pudar hanya gara-gara itu. Amin. Jangan stres dalam hidup ini. Sebenarnya kalau kita lihat pada pengorbanan Kristus, pada kasih Allah, sebenarnya tidak ada alasan untuk kita stres. Karena sukacita kita ada ketika kita memandang pada salib Kristus. Saya pikir itu sukacita yang melampaui segala akal. Amin. Tidak ada alasan untuk kita stres sebenarnya. Karena itu hidup dalam kebenaran Kristus, jangan pernah berpaling dari kebenaran itu. Karena itu kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kita. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kita dari stres penatnya hidup kita itu. Hiduplah di dalam kebenaran Kristus itu. Amin. Nah, saudaraku, saya perhatikan dan saya percaya bahwa orang yang hidup di dalam kebenaran Kristus, saya catat di sini, yang pertama, tidak mudah terpengaruh oleh kondisi atau fakta yang dihadapi. Ya. Tidak mudah terpengaruh oleh kondisi dan fakta yang sedang dihadapi. Ikan, kan kita tahu ikan di laut, dia hidup bertahun-tahun ya di laut. Laut kan asin ya. Ada yang lautnya manis di sini. Nggak ada ya. Saya anak pantai. Di rumah saya, di belakang rumah saya pantai. Jadi kalau saya tidur malam itu bisa kedengaran tuh bunyi gelombang itu. Kalau di Jakarta orang ngajak saya, kita ke pantai yuk. Biasa kali gitu. Kita ke gunung yuk. Di samping rumah saya Bukit Batu, tinggi. Langsung pemandangan laut semua. Saya bingung mau ngajak kemana. Mau ngajak ke mall, di samping kantor saya mall. Ada GI. Ya kan? Ada PI. Kalau ngajak duduk untuk bahas firman, ayo. Mari kita. Boleh tuh. Bukan sok ya teman-teman ya. Ya, begitulah. Oke, kembali ke sini. Jadi saya perhatikan dan saya percaya bahwa orang yang hidup di dalam kebenaran Kristus, maka yang pertama, dia tidak mudah terpengaruh oleh kondisi atau fakta kehidupan dihadapi. Ikan tadi saya bilang, dia hidup bertahun-tahun di laut, tapi tidak membuat dagingnya itu asin. Enggak. Saya pemakan ikan mentah sampai sekarang. Mungkin Bapak Ibu jijik melihat itu. Tapi buat saya itu enak sekali. Apalagi ditaruh jeruk nipis atau cuka seperti itu. Cuman taruh itu doang. Jeruk nipis atau cuka seperti itu. Udah. Itu enak banget. Ada satu ikan yang paling enak. Ikan baronang namanya. Mungkin kalau di sini kan cuma dibakar kan. Itu kalau kalian belum pernah makan isinya kan. Sushi itu nggak ada apa-apanya.
kalau makan mentah beronang itu. Enak banget. Dia kayak ada kayak lemak penyu. Oh, kalau lemak penyu, gimana lagi lemak penyu itu? Enak banget. Buat saya, anak pantai. Oke. Saya mau bahas begini. Ikan, dia bertahun-tahun di laut, tidak membuat dirinya asin. Seperti itu. Ya, selama dia belum nyampe di Medan, itu belum berubah namanya. Kalau sudah sampai di Medan, dia jadi ikan asin. Ikan asin dari Medan itu mantap sekali itu. Itu teman saya, dia makan ikan asin terus di kantor. Tapi juga ada banyak permennya. Obat-obat tekanan darahnya. Habis makan ada permennya. Ada sebelum dan sesudah. Padahal kuncinya sebenarnya gampang. Lepaskan ikan asin itu, bebas hidupnya. Tapi ya sudah lah, pilihan ya kan. Mungkin itu enak di mulut dia kali ya, biarin lah ya. Nah jadi Bapak Ibu, kita lihat ikan ini, contoh dari ikan ini. Dia bertahun-tahun hidup di laut, tapi dia tidak ikut asin karena air laut itu. Nah kalau kita lihat Yosua, ya, mari kita lihat ke Yosua. Yosua itu menyaksikan peristiwa-peristiwa yang ada di Mesir. Betul ya? Dia mengikuti setiap prosesnya, peristiwanya, baik yang sadis maupun ya yang mungkin yang kejam. Musa pun seperti itu. Tetapi ya saya angkat dua tokoh ini saja ya. Ada banyak tokoh sebenarnya juga yang tidak terpengaruh ya. Tapi mungkin tokoh yang paling terkenal ada dua ini ya. Tapi tidak pernah terpengaruh dengan sistem di Mesir. Mereka kecil besar sana, lahir di sana. Tapi tidak terpengaruh dengan politik di sana, dengan paradigma di sana. Mereka tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang mereka miliki, yaitu Allah Israel itu. Mereka tidak ikut arus. Kalau mau dilihat, ya di Mesir mereka yang punya kuasa. Ya bisa saja kita ngambil kesempatan kan? Ngambil kesempatan bahwa ya udah, orang Mesir yang berkuasa kok, ya sudah kita berdiri di sebelah Mesir aja gitu. Mau terserah, mau keluarga sendiri mau apa namanya? Mau dijajah, mau dibunuh, mau di apa terserah. Yang penting kita selamat. Musa atau Yosua tidak ikut arus, tidak terpengaruh oleh kondisi yang ada saat itu. Mereka tetap berdiri berdasarkan kebenaran dari nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, saudaraku, teman-teman muda di sini, saya juga mau katakan begini. Mungkin engkau sudah berdoa mengenai sakit penyakit yang ada dalam tubuhmu. Mungkin engkau sudah berdoa dan berpuasa mengenai kondisi yang engkau alami saat ini. Mungkin engkau sudah berdoa untuk ekonomimu untuk membaik. Tetapi mungkin itu belum pernah engkau melihat jawaban dari doa-doamu itu. Saya mau bilang gini, jangan pengaruh. Ya. Karena kalau kita sudah berdoa, sudah berpuasa ini, kadang-kala kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan bahwa, waduh, ada sih dia di sana yang mampu menyembuhkan dengan jalan pintas. Tapi nggak apa-apa lah, pergi aja. Terus nanti saya kembali lagi ke gereja bertobat. Yang penting sembuh dulu. Ada orang kayak gitu. Malah parah kondisinya. Datang ke gereja ketemu sama saya. Saya ngomong di sini bukan berdasarkan cerita orang ini. Saya yang menangani orang kayak gitu. Jadi karena dia pikir ya, Tuhan kan pemaaf. Ya udah nggak apa-apa, pergi saja ke sana disembur air, sembuh. Tapi ternyata enggak. 3 hari doang, makin buruk suasananya. Makin dia tidak bisa berjalan. Datang ke gereja dengan kursi roda. Maka saya bilang, jangan terpengaruh dengan kondisi. Ya, betul. Mungkin ketika engkau menjalani proses itu, engkau mungkin
Orang tuamu mungkin, pacarmu mungkin, suami atau istri mungkin memperkenalkan engkau dengan orang yang mungkin kita pergilah ke sana nggak masalah. Tapi kalau engkau tahu bahwa itu bertentangan dengan firman Tuhan, sekalipun itu orang tuamu, kakakmu, adekmu, suamimu, istrimu, katakan tidak. Kalau engkau tahu bahwa itu tidak benar, jangan terpengaruh dan jangan terpancing supaya engkau cepat sembuh lalu engkau berkhianat terhadap kebenaran itu. Amin. Saya perhatikan dan saya percaya orang yang hidup dalam kebenaran Kristus tidak mudah terpengaruh oleh kondisi dan fakta yang sedang dihadapi. Ingat, di atas kondisi atau fakta yang engkau alami saat ini, ada kebenaran Kristus yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu kebenaran. Ya. Engkau sudah berdoa bertahun-tahun agar engkau memperoleh jawaban atas setiap pergumulan yang engkau hadapi. Apapun itu. Ketika engkau dipengaruhi untuk melangkah keluar dari kebenaran Kristus, jangan terpengaruh. Ingat malam hari ini, jangan terpengaruh sedikit pun. Apapun kondisi dan fakta yang kau alami, fakta bukanlah kebenaran, ya. Iblis akan membenturkan kita dengan fakta dalam kehidupan kita. Nyatanya lu sakit, lu gak akan bisa. Nyatanya lu mandul, lu gak akan punya anak. Nyatanya lu kansernya sudah stadium segini, lu pasti mati, tinggal hitung bulan, hitung hari. Itu fakta. Iblis selalu menghadapkan kita dengan fakta seperti itu, membenturkan kita dengan fakta seperti itu. Jangan terpengaruh. Tetap memiliki kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Amin. Jangan pernah deal dengan kondisi yang kau hadapi itu. Ya. Tapi percayalah dengan firman Kristus yang berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Di atas kondisi fakta yang engkau hadapi saat ini, ada kebenaran Kristus yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Karena itu kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan imanmu di dalam kebenaran Kristus. Jangan terpengaruh dengan keadaan dan fakta yang kau alami. Karena Allah kita adalah Allah yang adalah ahli mengubah kutuk menjadi berkat. Sakit penyakit diubahnya menjadi kesaksian yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Yang kedua, saya perhatikan dan saya percaya bahwa orang yang hidup di dalam kebenaran Kristus tidak mudah trauma dengan masa lalu. Ya. Kita di sini punya background yang berbeda-beda. Ada yang mungkin dari keluarga yang broken home. Ada mungkin keluarga yang mungkin baik-baik saja. Ya. Macam-macam. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran Kristus tidak mudah trauma dengan masa lalu. Lagi-lagi saya ambil contoh misalnya Yosua. Yosua menyaksikan betapa dahsyatnya tangan Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Dia tahu betul peristiwa-peristiwa di sana di mana tangan Tuhan membunuh semua anak sulung di Mesir. Dia tahu bagaimana mereka diperbudak dengan begitu luar biasa. Dia tahu bagaimana mereka dikejar seperti binatang. Dia tahu bagaimana Allah melakukan perkara-perkara yang dahsyat di padang gurun, di mana Allah bisa menghantam mereka. Allah juga bisa melakukan sesuatu yang mungkin di luar dari nalar mereka manusia. Tapi apakah Yosua trauma dengan itu semua? No. Dia tidak trauma. Sama sekali tidak trauma. Dengan semuanya itu, tidak. Dia menyaksikan semuanya itu. Tapi dia tidak trauma. Ada banyak masa lalu yang dia lewati. Yang kalau kita ada di posisi Yosua, mungkin kita bisa trauma. Tapi dia tidak. Dia tetap kuatkan hatinya. Kuatkan imannya. Di dalam kebenaran Allah nenek moyangnya. Abraham, Ishak dan Yakub. Karena itu kuatkan iman kita saat ini. Dalam kebenaran Kristus yang telah nyata menyelamatkan kita. Jangan terus tinggal melekat dengan traumamu di masa lalu. Kalau engkau punya masa lalu yang mungkin orang tuamu tidak hidup dalam kebenaran,
Lalu ketika engkau berumah tangga, engkau jangan melakukan seperti itu juga kepada istrimu, kepada suamimu. Lalu bawa, ya itu kan papa saya juga dulu begitu, ya mama saya dulu begitu. Kamu masih hidup dalam trauma masa lalu kalau seperti itu. Kalau ada di antara kalian seperti itu, kalian butuh konseling dan doa pelepasan. Jangan merasa engkau sembuh kalau engkau ada di antara saudara yang seperti itu di sini. Engkau butuh pertolongan Tuhan. Ada hamba Tuhan yang mungkin siap konseling saudara. Pergilah kepada mereka yang engkau percayai. Minta konseling kepada mereka. Minta hikmat Tuhan pada mereka. Dan minta didoakan untuk pelepasan. Karena ada banyak rumah tangga berujung berantakan hanya karena masih trauma dengan masa lalu. Mungkin masa lalu dari rumah, dari keluarga, mungkin juga dari hubungannya yang sebelumnya. Sehingga ketika dia membangun hubungan dengan yang baru jadi kena sasarannya, jadi kena imbasnya. Padahal gara-gara trauma dia di masa lalu. Ya. Perlu kita cek diri kita. Selalu saya bilang gini, curigai dirimu dari segala sisi. Kalau yang suami-suami atau istri-istri sini, kalau engkau sering kalau suami istri mengeluh sama kamu atau suami mengeluh sama kamu, engkau melukai saya, tapi engkau belum sadar. Coba koreksi dirimu, jangan sampai ada trauma masa lalu di dalam hatimu. Jangan sampai ada itu. Jangan merasa sudah beres dulu. Lebih baik melihat kepada diri sendiri. Anak-anak muda di sini juga. Kalau pasanganmu selalu merasa bahwa engkau menindas dia dan engkau merasa aman-aman saja, engkau juga perlu cek dirimu. Jangan sampai engkau masih hidup dalam traumatis masa lalu. Cek dirimu sebelum engkau melukai banyak orang. Karena orang yang hidup dalam traumatis masa lalu, itu cenderung melukai orang lain di dalam hidupnya. Makanya saya bilang, engkau butuh konseling dan doa pelepasan. Kalau kita lihat Daud, kalau dia fokus kepada masalah-masalah dia tidak dianggap, dia dibuang seperti anak yang tidak dianggap, dia disuruh mengembalakan kambing domba, dia di situ bisa trauma. Dia masih muda di situ. Ya, perkembangan jiwanya itu diguncang, harusnya dia trauma di situ. Tapi dia memilih untuk taat dan setia saja. Itu sebabnya ketika dia menghadapi Goliat, dengan tenang dia menghadapi Goliat. Dia yang datang dengan satu kepercayaan atas nama Allah Israel katanya. Ya, cek diri kita. Kalau seandainya dia masih hidup di dalam traumatis masa lalu, dia tidak mungkin bisa maju dan menang peperangan itu. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang seringkali kita gagal. Gagal dalam rumah tangga, gagal dalam bangun hubungan, gagal dalam bangun ini, itu, dan sebagainya. Itu kemungkinan ada roh traumatis di dalam hatimu yang masih mengikat engkau merajalela hidup. Karena itu koreksi, lihat dengan jelas ke dalam dirimu. Amin. Haleluya. Tapi kalian juga ingat, seburuk apapun masa lalumu, itu tidak akan menentukan bahwa masa depanmu pasti hancur. Itu tidak menentukan masa depanmu. Ya, sehebat apapun masalahmu di masa lalumu, ya, mungkin kamu lahir dari keluarga yang broken home, itu tidak menentukan masa depanmu tidak jelas. Ya, mungkin engkau pernah berkeluarga dengan orang yang tidak bertanggung jawab, dia sadis orangnya. Itu tidak menentukan bahwa hidupmu akan berantakan. Kembali ke sini, cek ke sini dulu. Engkau bisa setting semuanya. Minta pertolongan dari Roh Kudus. Tuhan akan menolongmu. Rohnya yang kudus akan menolongmu. Apapun latar belakang kita, tidak akan pernah menentukan hidup kita akan seperti itu juga. Tidak. Kenapa? Karena hidup dan masa depan kita sangat tergantung pada apa? Sangat tergantung pada hidup dan tidaknya kita di dalam kebenaran Kristus. Ingat itu baik-baik. Ya. Hidup dan masa depan kita itu tidak tergantung pada masa lalu kita.
hidup dan masa depan kita sangat tergantung pada hidup dan tidaknya kita dalam kebenaran Kristus. Kalau ada traumatis, perlu diperiksa soal itu. Tapi ingat, kalau engkau tidak terkontaminasi dengan itu, puji Tuhan. Makanya tadi saya bilang, jalan tengahnya, cek dirimu. Jangan sampai engkau ada terikat dengan itu dan engkau melukai banyak orang. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, saya perhatikan dan saya percaya bahwa orang yang hidup di dalam Kristus atau dalam kebenaran Kristus tidak mudah menyerah. Tahukah saudara bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran Kristus, Alkitab tadi mengatakan kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Kita akan dimerdekakan dari apa? Dari rasa khawatir, rasa takut, cemas, dan putus asa. Maka saya catat, orang yang hidup di dalam kebenaran Kristus, dia tidak mudah menyerah. Karena kebenaran itu akan benar-benar memerdekakan dia dari rasa cemas, rasa khawatir yang berlebihan, dan putus asa. Alkitab mengatakan bahwa kebenaran itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Jadi ketika kita hidup di dalam dia dan dia hidup dalam kita, pertanyaannya, siapa lawan kita? Tidak ada. Jadi saya percaya betul, orang yang hidup dalam kebenaran Kristus, dia tidak mudah menyerah. Hidup Kristen bukan hidup yang cengeng. Hidup Kristen seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bukan hidup yang cengeng. Tuhan, saya sudah berdoa buat suami saya tapi suami saya belum berubah. Saya sudah berdoa buat istri saya tapi tidak berubah juga. Saya sudah berdoa buat anak saya tapi juga tidak bertobat. Saya sudah berdoa buat sakit penyakit dalam tubuh saya tapi tidak sembuh-sembuh juga. Lalu kemudian mengeluh dan cari jalan pintas. Hidup Kristen bukan hidup yang cengeng. Hidup Kristen selalu berkata apa? Sekalipun aku di tengah-tengah masalah, sekalipun aku ada di tengah-tengah himpitan dunia yang tidak jelas ini, sekalipun aku ada di tengah-tengah persoalan, pergumulan, dan tekanan, aku akan tetap punya alasan untuk memuliakan Tuhanku. Aku akan tetap punya alasan untuk hidup di dalam kebenaran Kristus. Amin. Haleluya. Saya simpulkan, hidup di tengah-tengah dunia yang tidak jelas ini, kita tidak bisa hidup bertahan tanpa kebenaran Kristus. Saudara tidak akan pernah bisa bertahan, karena kalau kita lihat dunia hari-hari ini, sudah tidak jelas lagi. Ya, jangan pernah menuntut kasih pada dunia yang tidak punya kasih ini. Jangan pernah menuntut keadilan dunia yang tidak adil ini. Dunia yang kita huni hari ini, miskin kasih, miskin keadilan, miskin segala sesuatu yang baik. Suatu saat saya curiga, jangan sampai semuanya sudah tidak ada yang baik lagi. Ketika ada satu orang yang berbuat baik, itu terasa aneh dan lucu. Karena saking langkahnya. Dunia semakin hari semakin merosot. Dan itu sudah dinubuatkan oleh kitab. Memang sampai tidak akan baik. Karena itu berdoalah untuk kita, keluarga, bahkan orang-orang yang mau kita doakan, silakan kita doakan. Doakanlah orang-orangnya agar tetap kuat menghadapi dunia yang tidak jelas ini. Dan kita tidak akan pernah bisa bertahan tanpa kebenaran Kristus di hati kita. Karena itu, jadikan kebenaran Kristus sebagai yang utama dan yang terutama di dalam hidup kita. Amin. Karena itu, seperti tema kita, hiduplah dalam kebenaran Kristus. Dan dalam kebenaran dan hidup dalam kebenaran Kristus itulah adalah harga mati bagi kita. Amin. Hidup dalam kebenaran Kristus adalah harga mati buat saudara dan saya. Jadikan itu sebagai tema dalam kehidupanmu. Dan saya percaya, sehebat apapun dunia mengguncangmu, sehebat apapun dunia menghantam kehidupanmu, selama kebenaran menjadi standar, ukuran, dan harga mati bagimu, saya percaya Tuhan akan selalu punya alasan untuk menganugerahkan kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, dan keselamatan buat kita, anak-anaknya yang hidup di dalam kebenarannya. Haleluya.
Amin buat firman Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebenaran firman yang telah kami dengar. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Bapa yang baik, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi yang terutama dalam kehidupan kami. Kami boleh melaksanakan dalam kehidupan kami demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu, Raja kami, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami sanjungkan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Bapakku yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Ada pengumuman dari Ibu? Ada, Pastor. Ada. Silakan. Bapak Ibu, ini mau mengingatkan aja bahwasannya kita sekarang di Ekuan sudah, puji Tuhan ya, udah ada blog post yang biasanya ditulis sama istriku. Nanti ini aku izin untuk kasih link untuk blog post terbaru, sama sekarang kan Ekuan punya YouTube channel ya yang terbaru juga. Ini aku izin dulu sebentar, mungkin buat Bapak Ibu yang masih belum pernah lihat ya, ini aku izin sebentar, sorry. Nah, ini adalah YouTube channelnya Ekuan Ministry International ya, Bapak Ibu. Kita total ada ibadah dari pas Agustus, Bapak Ibu. Ini sudah ada semua di sini. Nanti juga yang malam ini akan juga kita posting di dalam sini gitu ya. Dan kemudian untuk blog post terbaru istriku itu juga nanti Bapak Ibu bisa akses ya dari loveseedbysarah.crd ini. Nanti aku izin untuk kasih itu ya. Oh ya, dari Juli, sorry. Berikut adalah linknya ya, Bapak Ibu. Saya izin share di di chatnya kita, di meeting chatnya kita. Di situ ada blog post terbaru sama untuk akun YouTube channelnya ya. Dan ya, mau ya. Dan menambahkan juga untuk di Ekuan, kalau misalkan Bapak Ibu mungkin sedang menonton rekamannya ulang gitu ya. Kemudian juga diingatkan sesuatu sama Tuhan atau baru terjadi sesuatu, boleh bersaksi, tulis di komen juga, nggak apa-apa. Jadi itu bisa memberkati kita semua yang kebetulan mungkin ada sedang nonton juga di situ. Jadi kita bisa saling sama-sama diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Sudah dari saya itu saja, Pastor. Baik, puji Tuhan. Dari Gabriel ada? Oke. Nggak ada ya. Baik, kalau dari saya sudah tidak ada. Tadi sudah cukup dari Pak Aryo sama Ibu Sarah ya. Mungkin minggu depan kita akan kembali di Sabtu lagi ya. Sabtu lagi, kalau misalnya kita mendapatkan linknya, saya share mungkin 2 atau 3 jam sebelumnya, boleh di-share juga ke sosial media atau apapun gitu ya. Bukan supaya Ekuan terkenal seperti itu ya, tapi supaya kita ingat bahwa biar nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam semuanya. Kalau kita merasa diberkati, ayo kita share sebanyak mungkin untuk nama Tuhan dipermuliakan melalui Ekuan. Oke, Tuhan berkati. Kita tidak ada persembahan. Kita langsung doa syafaat, dan setelah itu nanti saya lanjut langsung doa berkat. Dan buat Bapak Ibu nanti yang sudah ada nomornya di saya, nanti saya akan japri seperti itu ya, untuk kita saling melayani Tuhan di sini. Entah mungkin ada doa syafaat atau sharing atau apapun gitu ya. Kita bisa di sini ya. Kita sama-sama belajar untuk melayani Tuhan di sini. Bukan soal butuh orang yang pintar di sini ya, tapi orang yang punya hati yang mau melayani Tuhan ya. Tidak ada yang cari orang yang pintar di sini ya. Orang pintar ya dukun ya. Ya, kita cari orang yang mau punya hati untuk melayani Tuhan di sini. Bisa mungkin untuk WL ya, pergantian sama Bu Sarah seperti itu. Bisa juga untuk doa syafaat seperti itu ya. Renungan bisa ya. Di sini kita sama-sama belajar melayani Tuhan.
Karena saya percaya melayani Tuhan adalah anugerah terindah, terhebat, dan luar biasa dalam kehidupan kita. Baik, saya persilakan untuk Ibu Ika untuk doa syafaat. Tuhan berkati. Kayak oke mau aja Peter ya, nggak apa-apa ya. Ya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami hingga pada malam hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama di ekoan ini ya Bapa, memuji dan memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Philips pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kiranya ya Bapa kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh memegangnya dalam kehidupan kami, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa kami harus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Karena tanpa Engkau Tuhan, tanpa kebenaran-Mu ya Bapa, tujuan hidup kami hanyalah sia-sia ya Tuhan. Oleh karena itu ya Allah ya Roh Kudus, biarlah kiranya Tuhan, urapan-Mu, biarlah kiranya Tuhan belas kasih-Mu, Roh-Mu yang kudus, senantiasa menuntun setiap kami, pribadi lepas pribadi, untuk senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah ya Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa untuk hamba-Mu ya Tuhan, Pastor Philips yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah urapan-Mu terus turun atas kehidupannya. Biarlah Tuhan Yesus Engkau terus berbicara di dalam kehidupannya. Sehingga dalam setiap langkah hidupnya Tuhan, dia senantiasa berjalan di dalam rel kebenaran-Mu. Senantiasa menyuarakan kebenaran firman-Mu kapan dan dimanapun dia berada ya Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan atas hidupnya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dituai Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Keluar masuknya kehidupan hamba-Mu Pastor Philips bersama dengan anak, istri, dan keluarga besarnya. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan sertai ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam pelayanannya bersama dengan keluarga Tuhan, Engkau berkati pula ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami Tuhan di dalam keluarga. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Sehingga apa yang Tuhan sudah embankan dalam kehidupannya di dalam rumah tangganya. Hamba-Mu ini Tuhan boleh mengemban tugas tanggung jawabnya dengan beralaskan kasih dan takut akan Tuhan di dalam kehidupannya sebagai kepala keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Malam hari ini ya Bapa. Kami juga bersatu berdoa ya Tuhan. Membawa syafaat kami kepadamu. Yaitu pelayan-pelayan yang ada di ekoan ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau taruh roh hikmat-Mu. Roh yang takut akan Engkau. Roh yang semakin hari semakin jatuh cinta kepadamu. Sehingga Tuhan, setiap kami boleh melayani Engkau Tuhan. Dengan rasa haus dan lapar akan Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau taruh roh itu Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam setiap detik kehidupan kami Tuhan, kami semakin hari semakin haus dan lapar akan Engkau. Sehingga hari-hari kami Tuhan, tidak ada yang berlalu tanpa kami duduk di bawah kaki-Mu ya Bapa. Biarlah hari-hari kami Tuhan, tidak ada yang terlewatkan tanpa rasa syukur kepadamu. Karena kami tahu Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Setiap kami yang hadir di tempat ini, biarlah Engkau beri kami hati yang rindu untuk melayani Engkau Tuhan. Apapun bentuknya itu ya Bapa. Taruh roh itu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu ya Tuhan. Biar kiranya ya Bapa, pelayanan-pelayanan kami yang ada di ekoan ini, Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Terkhusus Tuhan ke depannya ini ya Bapa. Engkau berbicara terus kepada setiap kami Tuhan. Kemana ekoan akan Engkau arahkan ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus. Biarlah ekoan ini Tuhan menjadi terang, menjadi cahaya Tuhan. Dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan sampai keluar dari kami Tuhan. Di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami.
di dalam daerah kami, di dalam bangsa, bahkan sampai ke luar negeri Tuhan. Biarlah ekoan ini Tuhan senantiasa Tuhan memberikan cahaya, senantiasa membawa kebenaran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, bahkan di luar di mana kami berada Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Engkau berkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, minggu-minggu yang akan datang Tuhan, kami semakin haus, kami semakin rindu untuk bergabung bersama kembali di tempat ini Tuhan. Mencari akan wajah-Mu, bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, pemerintahan kami Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Biarlah ya Bapa, belas kasih-Mu turun atas bangsa kami, atas pemerintahan kami Tuhan. Biarlah Pak Presiden bersama dengan wakilnya, bahkan sampai ke pelosok-pelosok tanah air Tuhan, mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh-Mu Tuhan, sehingga mereka takut akan Tuhan di dalam memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu keadaan bangsa kami saat ini ya Bapa. Porak-poranda Tuhan di mana-mana ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, setiap orang yang datang kepadamu, setiap anak-anak-Mu Tuhan, senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, umat-umat pilihan-Mu ada di dalam genggaman tangan-Mu. Umat-umat pilihan-Mu akan timbul seperti emas ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan setiap kami ya Bapa, kuatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap bencana-bencana yang ada di negara kami Tuhan. Baik itu longsor, banjir, atau apapun Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus oleh belas kasih-Mu, setiap orang yang Engkau pilih Tuhan, Engkau sudah tentukannya Bapa. Biarlah mereka semua senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Dan apa yang tidak kami inginkan Tuhan terjadi Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, agar setiap umat-Mu yang mengalami ujian, mengalami cobaan, yang mendapat hal-hal yang di luar dugaan mereka, Engkau hiburkan mereka ya Bapa. Engkau peringatkan kepada mereka bahwa apapun itu Tuhan, Tuhan sudah sediakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini doa syafaat kami Tuhan, hanya beralaskan kasih anak-Mu Yesus Kristus. Kami datang memohon berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur buat segala berkat dan kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan berpisah untuk kami kembali kepada aktivitas kami selanjutnya. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang bermurah hati memberkati kami. Mari angkat kedua belah tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah yang maha tinggi, Allah yang menjadikan segala sesuatunya, sumber segala sesuatunya, serta keselamatan di dalam Kristus Yesus Putra Tunggalnya, Juru Selamat kita, dan melalui Roh-Nya yang kudus, yakni persekutuan, yang akan sentiasa menuntun, memimpin, membimbing, mengembalakan hidupmu, hidupku, hidup kita semua, mulai dari saat malam hari ini, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berdoa kepada Bapa yang baik. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita mau foto dulu ya. Kita mau foto dulu. Oke. Dandan yang cantik, pakai lipstiknya, hati-hati kena gigi. Biasanya ibu-ibu begitu datang ibadah, pakai lipstik, nyangkut di giginya. Terus dia ketawa lagi. Oke. Bentar ya, mari kita berfoto. 1, 2, 3. Yuk, ada lagi yang mau buka kamera? Ditunggu, sudah. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua, Ibu Sarah dengan my brother Aryo, thank you so much bro.
Dan juga Bro Gabriel, terima kasih buat renungannya, keren banget. God bless you. Ibu Ika, terima kasih. Ibu Popi, terima kasih Ibu Popi. Terima kasih, Pastor. God Ibu bless, Ana Pastor dan ya. Ivan, ada Bang Eli sana. Amin, amin. Terima kasih, Dan Pastor. Yusika, halo Yusika. Welcome home.